Puja Tuhan, pujian bagimu. puja Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Jadi pujian bagimu, pujian Tuhan, pujian bagimu, pujian Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, pujian Tuhan, pujian bagimu, pujian Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, pujian Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, ya Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, ya Tuhan Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Kami mau lagi menyembahmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar rohmu yang kudus membakar hati kami, membakar roh kami Tuhan. Untuk kami terus Tuhan, semangat memuji namamu yang kudus itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Ku indah bersamamu, lalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allah,
rasa tenang hatiku, kau sertai jalan sepanjang hidup. Hanya dekat ada kekuatan, Kaulah perlindunganku, keselamatanku selalu ingin bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya, selamanya, selama-lamanya kau kami sembah, selamanya kau dimuliakan, selamanya kau diagungkan, Yesus Tuhan Raja kami. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Engkaulah pengharapan, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah berlindung.
percaya hanya kepada Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allah, kepadamu ya lagu hanya bagi Tuhan Yesus, dari kekal sampai kekal sampai selama-lamanya. Amin. Siap memuji Tuhan saudara. Ku jatuh cinta padanya, tanpa dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tanpa dan dalam lagi. Yesus dari dalam semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tanpa dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tanpa dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, dalam lagi. Yesus indah semakin indah, oh cintanya antara aku. Jatuh cinta dalam lagi. Tambah dan dalam Haleluya sama Tuhan. Pengen ngelihat wajahnya ceria nggak? Ya, saya pengen lihat nih. Ya, Pak Suwadin, Pak Cita kelihatan ini ya, luar biasa. Sis Desi nggak kelihatan nih. Iya, oke. Kita menari buat Tuhan, amin. Oke. Tambah dan dalam Jatuh cinta padanya, tanpa dan dalam lagi. Jatuh cinta padanya, tanpa dan dalam lagi. Yesus indah semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Jatuh cinta padanya, tanpa dan dalam one more time. Jatuh cinta padanya, tanpa dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tanpa dan dalam lagi. Yesus indah semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Jatuh cinta padanya, tanpa dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus. Hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, sahabatku. Oh hanya Yesus, kekasihku.
Ku angkat dan ku pujikan karena mungkin jiwa sungguh percaya padamu karena kasihmu padaku kau terus hati dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya luangkan satu pujian tinggikan namamu puji dengan kecapi ku bernyanyi haleluya karena kasih jiwaku percaya ku bernyanyi padaku terus dari terbitnya matahari dan sampai saya luangkan batu pujian tinggikan namamu dengan saya puji dengan kecapi ku bernyanyi haleluya Yesus kasih sayang aku disayang Tuhan aku diangkat jadi anaknya aku disayang Tuhan sayang aku disayang Tuhan aku diangkat jadi anaknya aku disayang Tuhan glory 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 haleluya glory 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 puji Tuhan glory 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 haleluya glory 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 puji Tuhan glory 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 haleluya glory 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 puji Tuhan glory 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 haleluya glory 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 puji Tuhan haleluya. Oh Tuhan kita dahsyat, amin. Tidak ada Tuhan yang lain selain dari Tuhan kita. Tuhan kita, Tuhan yang maha dahsyat. Amin. Baik saudara sekalian, kita siapkan hati kita supaya kita juga mempersiapkan perjamuan kudus pada sore hari ini. Mau ada kesaksian pujian? Oh, ayo. Ayo sini. Oh, oke, ya. Oh, thank you Lord. Ada satu request lagu dari Lydia, ya, saya pengen nyanyi Tuhan Yesus setia. Ayo nyanyi yang kencang ya. Thank you Lord. Tuhan Yesus setia. Dia sangat sayang dalam segala susahku, selalu menghibur, dan mengerti bahasa. Haleluya. Thank you, Amen. Bebesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan
Selalu menghibur, seperti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Saudara siapkan anggur perjamuan, taruh perjamuan dan anggur perjamuan di hadapan saudara. Saya bacakan benar firman-Nya untuk kita tahu apa arti dari perjamuan kudus ini. Mengingat semua yang Tuhan Yesus kita lakukan, sudah lakukan di Bapa. Amin. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah. Artinya kita harus dilayakkan dan tidak kita akan berdosa nanti perjamuan pada sore hari. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak benar. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Sore hari ini, sore menjelang malam hari ini, kita mengadakan perjamuan kudus ini bukan sekedar rutinitas setiap kita ibadah, tapi kita ingat apa yang Tuhan Yesus kita sudah lakukan di kita. Mari kita uji hati kita sejenak. Apakah kita layak atau tidak? Dan jika kita merasa tidak layak, mari minta Tuhan Yesus melayakkan kita. Darahnya masih berkuasa sampai hari ini untuk menyucikan kita. Mari kita angkat roti perjamuan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur perjamuan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Berbuatlah ini setiap kali kamu menjadi peringatan. Mari kita minum dengan ucapan syukur
di dalam nama darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku dijadikan baru. Amin. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan yang kami ambil pada sore hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan setiap kali kami mengambil perjamuan, kami ingat akan apa yang Kau lakukan di dalam hari. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan, setiap kebenaran firman-Mu ini Tuhan, akan menjadi seperti pedang bermata dua, yang akan memisahkan jiwa dan roh, masuk bahkan sampai ke sendi-sendi tulang-tulang sumsum kami. Karena firman-Mu adalah kehidupan, dan biarlah sungai kehidupan itu pada sore hari ini, pada saat firman-Mu dibagikan, mengalir di dalam manusia rohani. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang siap mendengarkan firman-Mu, sama-sama kita katakan amin. Sebelum saya bagikan firman Tuhan, saya rindu kita semua menaikkan pujian sungai kehidupan. Jiwaku haus akan-Mu, akan Allah-Ku yang hidup. Rindu padamu seperti rusan, merindukan sungai yang berair. Jiwaku haus akan-Mu, akan Allah-Ku yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti rusa, merindukan sungai yang mengalir. Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disediakan setiap kali ku datang. Jiwaku haus akan-Mu, akan Allah-Ku yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti rusa, merindukan
Yesus, sungai kehidupan. Yesus, sungai kehidupan. Thank you, Lord. Engkaulah semua kehidupan kami, Tuhan. Dan biarlah sore hari ini sungai kehidupan itu mengalir lagi dalam hati kami, dalam manusia roh kami. Dan kami percaya sesuai dengan janji firman-Mu, barang siapa haus, minum, minta pada Sang Pemberi minum itu. Maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran kehidupan, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya pada nama Tuhan katakan amin. Oke, sore hari ini kita akan belajar sama-sama dari firman Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan, kita hidup kita ini dalam hidup kekristenan kita, Yesus. Apakah kita mau hanya mengejar mujizat Tuhan atau jalan Tuhan? Banyak kita orang percaya dalam hidupnya setelah menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, kerjanya hanya pengen mujizat Tuhan, pengen mujizat kesembuhan, mujizat berkat Tuhan, mujizat terobosan, dan banyak mujizat lainnya. Pengen anaknya sembuh dari sakit, pengen anaknya bertobat, pengen ini dan pengen itu. Tapi sore hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Apakah kita sebagai orang percaya, siapa yang mau kita kejar dalam hidup kita setelah menjadi orang percaya? Amin. Kita buka slide pertama. Mukjizat. Sering kita mendengar kata mukjizat. Mungkin saudara ada yang tahu arti mukjizat, atau mungkin ada beberapa kita yang cuma tahu oke, mukjizat itu suatu peristiwa yang di luar akal kita. Ya, saya kasih tahu kepada saudara semua, mukjizat adalah sesuatu yang bisa terjadi di luar apa yang bisa dijangkau dengan pikiran manusia, yang dipercayai sebagai suatu hal supranatural yang berasal dari Tuhan. Sebentar, ada chat masuk. Oke. Admin bisa cek ada yang mau masuk Zoom, katanya nggak bisa, mana tahu ada settingannya. Sepertinya semuanya bisa nih, sebentar ya. Mukjizat adalah sesuatu yang terjadi di luar apa yang bisa dijangkau dengan pikiran manusia, yang dipercaya sebagai satu hal supranatural yang berasal dari Tuhan. Contoh, ketika Musa membelah Laut Merah, ketika mana turun dari surga, that's miracle. Tapi kalau saudara ibaratnya dapat warisan dari orang tua, itu nggak miracle. Ya, ada banyak kesaksian soal mukjizat saya dengar selama saya menjadi Kristen lahir baru. Actually, that's not miracle. Itu sebenarnya will happen naturally. Jadi mukjizat adalah sesuatu yang terjadi di luar apa yang bisa dijangkau dengan pikiran manusia, yang dipercaya sebagai suatu hal yang supranatural yang berasal dari Tuhan. Ya, saya pernah mendengar satu kesaksian. Oh, saya dapat pas waktu konsel, saya mendapat mukjizat nih. Saya luar biasa sekali diberkati Tuhan. Oke, saya pikir diberkati seperti apa gitu ya. Ternyata saya diberkati oleh berkat keuangan, materi. Ternyata dia dapat warisan dari orang tuanya. Itu nggak mukjizat, karena sudah sepantasnya orang tua warisannya dikasih ke anaknya. Oke, bentar, ini baterainya juga sudah. Kita bisa melihat slide-nya, arti mukjizat. Belum ya? Iya, Pak. Oke, sebentar. Yowas sharing. Gimana, sudah? Sudah, Pak, sudah. Oke, baik. Mungkin tadi ada kesalahan teknis ya. Saya ulang lah. Baru 2 slide, nggak apa-apa ya. Jadi arti mukjizat adalah sesuatu yang terjadi di luar apa yang bisa dijangkau dengan pikiran manusia,
yang dipercayai sebagai suatu hal supernatural yang berasal dari Tuhan. So something miracle, something unnatural. Ya, Musa membelah Laut Merah, mana turun dari sorga, orang kusta sembuh, dan masih banyak lagi. That's miracle. Ya. Nah, jalan Tuhan adalah jalan yang menuntun kita kepada apa yang benar. Benar, baik, adil, bijaksana, dan yang tepat. Berkenan di hadapan Tuhan, bukan berkenan di hadapan manusia ya. Sebab kalau kita berkenan di hadapan manusia, standarnya bisa macam-macam ya. Tapi kalau berkenan di hadapan Tuhan, standarnya. Dan jalan-jalan Tuhan tidak akan pernah membawa kita pada kejahatan. Justru jika kita tidak berjalan di jalannya, tanpa benar-benar kita sadari kita sedang melangkah di jalan kejahatan. Makanya kita setiap hari harus cek, apakah jalan kita menuju kejahatan atau tidak. Kalau menuju kejahatan berarti bukan jalan Tuhan. As simple as that. Satu-satunya jalan kita tak lagi menyimpang pada hal-hal yang jahat, yang berdosa dan bersalah di mata Tuhan, ialah dengan mengenal dan melangkah di jalan Tuhan. Makanya kita perlu tahu jalan Tuhan. Ada satu ayat firman mengatakan orang Israel cuma tahu mujizat Tuhan, tapi Musa dia tahu jalannya. Hari ini ada pilihan ada pada saudara dan saya. Selama sisa hidupmu di bumi ini menjadi orang Kristen, Yesus, mau kejar mujizat atau jalan Tuhan? The choice is yours. Saya lanjut ya. Kita buka ayat pembuka sebentar di Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Yeremia 23. Satu orang boleh bantu saya jika sudah ketemu, katakan amin. Satu orang yang ikut Zoom boleh bantu saya membacakan Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Di layar sih sudah ada, tapi saya pengen satu anggota kita, satu yang ikut Zoom. Halo, Abang. Silakan yang sudah ketemu. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Haleluya, luar biasa ya. Di Yeremia 9 ayat 4, dari perjanjian judulnya mengenal Allah adalah kebahagiaan. Amin. Janganlah orang bijaksana bermegah, walaupun orang tersebut yang tinggi, yang kuat, jangan mengandalkan ya. Janganlah orang kuat bermegah, orang kuat secara fisik, secara pengaruh, jangan mengandalkan itu. Janganlah orang kaya bermegah pada kekayaannya, orang kaya jangan pernah berpegang pada kaya. Tetapi siapa yang mau baiklah bermegah bahwa ia memahami dan mengenal aku, kata Tuhan, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Mau bermegah di hadapan Tuhan, Tuhan bilang apa? Kita harus menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran selama kita di bumi. Kalau kita, saudara dan saya sudah melakukan ini, menunjukkan kasih setia kepada Tuhan dan kepada sesama, keadilan, kebenaran di muka bumi ini, come on, kita pasti bisa bermegah di dalam Tuhan. Amin. Sebentar, ada masuk lagi ini pesan. Suaranya bergema. Masih bergema enggak? Kayaknya enggak deh. Enggak lagi. Enggak ya, baik. Haleluya. Sekarang mari kita buka di Keluaran 14. Sebentar. Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Kita belajar dari orang Israel.
Apa sih yang terjadi dengan orang Israel? Kita buka Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Saya baca ya. Perikopnya berjudul menyeberangi Laut Teberau. Jadi ketika bangsa Israel dibawa Musa keluar dari Mesir, Mesir simbol dari dunia. Jadi ketika bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, kita lihat perangainya seperti apa. Sama seperti kita. Ketika seseorang dibawa keluar dari Mesir, dari perbudakan dosa, kelakuannya mirip loh. Kita lihat sama-sama. Menyeberangi Laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaan. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaan terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Luar biasa ya Tuhan kita menyertai umatnya dibawa keluar dari Mesir. Nggak dibiarkan mereka terluka-luka loh. Ada tiang awan, ada tiang api. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan berantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Wow, dahsyat nggak tuh? Bangsa Israel berjalan di tanah kering di tengah-tengah laut. Di kiri kanan dindingnya laut, air. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Dahsyat banget tuh. Peristiwa yang nggak mungkin bisa terjadi lagi hari ini. Tapi mungkin bagi Tuhan. Kalau dia mau. Melalui saudara dan saya. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orang-orang yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu di kaca pada tentara orang Mesir itu, ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Orang dunia aja, orang yang tidak kenal Tuhan bisa ngomong. Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Mestinya kalimat ini kita alami di sehari-hari dari orang yang pengen menjahatin kita, orang yang pengen sirikin kita. Udah deh, nggak usah diterusin lagi santetnya. Tuhan yang hebat loh, Tuhan yang berperang atas dia loh. Nih, kalimat ini harus bisa jadi kenyataan dan hidup dalam kehidupan kita. Amin. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut di tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Diapain orang Mesirnya? Dibinasakan. Saudara dan saya umat tebusan Tuhan, kalau ada orang yang main-main sama, yang macam-macam sama biji mata Tuhan, pasti dibinasakan Tuhan. Percaya sama saya. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan, kepada Musa hambanya itu. Ini luar biasa banget ya, mukjizat yang Tuhan lakukan. Tapi lihat nih di ayat 31-nya, kalau kita baca baik-baik.
Ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan. Mereka lihat dulu perbuatan Tuhan. Baru mereka percaya. Betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap Mesir. Udah kejadian dulu. Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan. Dan kepada Musa hamba-Nya. Bukankah ini gambaran kita gereja Tuhan saat ini? Kristen di penghujung akhir zaman. Udah lihat mujizat, setelah melihat mujizat baru percaya Tuhan. Baru percaya kepada hamba Tuhan. Ini mujizat dahsyat banget tuh. Berapa ribu bangsa orang Israel yang keluar dari tanah Mesir? Ada yang tahu? Iya, 2 juta bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Ngelihat laut terbelah loh. Waktu peristiwa dilihat lautnya terbelah, udah percaya belum? Belum. Hatinya masih memuji Tuhan tuh. Setelah kejadian tuh baru. Bukankah kita juga sama seperti bangsa Israel yang suka memuji Tuhan? Iya deh Tuhan, aku percaya nanti kalau anakku sudah sembuh. Iya deh, aku percaya Tuhan kalau bisnisku nanti lancar. Kita lihat tabiat orang Israel di padang gurun. Ya. Keluaran 15 ayat 22 ayat sampai 27. Setelah mereka mengalami mujizat yang luar biasa ini, menyeberangi Laut Merah dengan tembok kiri kanannya dari air loh. Kita lihat kelakuan bangsa Israel dan ini juga kelakuan kita di Kristen penghujung akhir zaman. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Satu orang bisa bantu baca. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27, Pak. 22 sampai 27. Pentingnya di pas sampah. Demikian firman Tuhan di Mara dan Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang Mara. Lalu bersungut-sungut bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan pada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Menguji mereka sebenarnya. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Amin. Perhatikan nih kelakuan orang bangsa Israel. Di pasal 15-nya ketika mereka telah dibawa Tuhan berhasil keluar dari tanah Mesir dengan menyeberangi Laut Teberau. Pasal 15-nya nyanyian Musa dan Israel. Mereka bersorak-sorak luar biasa. Terpujilah nama Tuhan dan lain sebagainya pujian mereka kepada Tuhan. Tapi perhatikan di ayat 22-nya ketika mereka dimarah. Langsung loh bersungut-sungut. Baru aja ngelihat mukjizat yang luar biasa dari Tuhan langsung bersungut-sungut. Sampailah mereka kemarah tetapi mereka tidak dapat meminum air yang dimarah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu marah. Lalu ngapain bangsa Israel? Memuji Tuhan, tertawa, bersorak-sorai, bersungut-sungut. Mukjizat tidak mengubah karakter seseorang. Ada banyak orang mengalami mukjizat karakternya tak pernah berubah. Karena yang mereka kejar perbuatan Tuhan tok. Makanya Tuhannya dijadikan budak. Orang yang terus-menerus memuji Tuhan dengan mukjizat. Lihat endingnya pasti binasa. Sampailah mereka kemarah tetapi mereka tidak dapat meminum air yang dimarah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka. Apa yang akan kami minum?
Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepada sepotong kayu simbol dari Kristus Yesus. Musa melempar kayu itu ke dalam air, di mana ada air pahit dalam hidup saudara dan saya. Jika saudara dan saya undang Kristus Yesus masuk, akan menjadi manis. Amin. Musa melempar kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan itu dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan memuji mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air, simbol dari 12 suku Israel, dan 70 pohon kurma, angka sempurna. 7 adalah angka sempurna. Lalu berkemahlah mereka di sana, di tepi air itu. Ini sama nggak isinya dengan Ulangan 28? Sebentar ya, nggak ada di slide saya. Tadi iya, terhubung dengan biro saya. Ulangan 28. Haleluya. Orang Kristen kerjanya pengejar mujizat. Kejar Tuhan yang memberi mujizat. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Ini soal berkat dan kutuk. Lihat, ayat untuk berkatnya cuma 14 ayat loh. Tapi kutuknya dari 15 ayat 15 sampai 46. Artinya lebih banyak kutuk apa berkat. Saya bacakan ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, sama nggak dengan suara tadi? Sama ya. Dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kalau saudara mau pintar baca Alkitab, mau cepat mengerti firman Tuhan, kayak tadi kan di Keluaran berapa itu? Di Ulangan 28 ditulis. Ulangan 28 ayat 1 sama dengan Keluaran berapa? Kayak gitu tuh. Jadi ayat menjelaskan ayat. Makanya kalau orang kuat dalam firman Tuhan nggak bisa ditipu dengan pengajar-pengajar sesat. Ya, karena ayat firman Tuhan selalu berkaitan satu dengan yang lain. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sama enggak dengan suara tadi? Sama. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang, dan seterusnya dan seterusnya. Amin. Kalau saudara dan saya mau hidup dalam berkat Tuhan, jangan kejar berkatnya, jangan kejar mujizatnya, kejar si pemberi berkat itu. Amin. Slide berikutnya, kita buka lagi di Keluaran 16 ayat 2 dan 3. Keluaran 16. Satu orang, teman kita yang ikut Zoom, bolehkah membantu untuk membacakan Keluaran 16 ayat 2 dan 3. Keluaran 16 ayat 2 dan 3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Kurang ajar banget nih orang bangsa Israel. Saya kalau baca ini gemes loh ngelihat bangsa Israel. Tapi ternyata kita juga begitu. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Mereka kurang ajar nih. Kurang ajari Tuhan nih. Melalui hambanya. Sebab kamu membawa kami keluar dari padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan ya. Ya kan gitu kan Musa? Tabiat bangsa Israel di padang gurun sama seperti kita. Kita pun demikian. Ketika kita keluar dari Mesir, dari perbudakan dosa, ada momennya, ada satu momennya, satu scene-nya nanti di bawah kita semua, saudara dan saya akan mengalami yang namanya pengalaman padang gurun. Apa sih Pak David pengalaman padang gurun? Kita di bawah, di mana ketika kita udah coba menyembah Tuhan, udah coba berdoa, udah coba mengikuti semua perintah Tuhan, kita nggak rasanya hadirat Tuhan. Di situ kita diuji. Mau bersungut-sungut seperti bangsa Israel atau tetap give thanks sama Tuhan. Amin.
Kalau saudara dan saya ketika dibawa ke padang gurun, bersungut-sungut seperti bangsa Israel, hati-hati, ular dan kalajengking akan dilepaskan untuk menghabisi kita loh. Saudara dan saya tahu pasti, ular dan kalajengking simbol dari iblis. Artinya iblis akan diizinkan untuk menghancurkan hidup. Amin. Mau seperti bangsa Israel bersungut-sungut di padang gurun, atau mau merendahkan hati di hadapan Tuhan dan tetap memuji Tuhan pada saat kita di padang gurun? Saudara dan saya punya pilihan masing-masing. Nah, ayat-ayat tadi dari slide-slide sebelum yang saya bagikan itu sebenarnya peringatan loh buat kita. Bagi kita yang hidup di ujungnya akhir zaman ini, di masa kita memasuki kepada pintu masa pemerintahan Antikris. Israel sebagai suatu peringatan buat kita. Kita buka di 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus 10 lihat. Kalau ini ditulis lagi di perjanjian baru, diulang berkali-kali. Artinya penting nggak ini buat kita? Penting ya. Sangat penting. You have to underline it, garis bawahi. Saya minta bolehkah Pak Suardin Laya membacakannya buat kita semua, 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. Lagi suara toa Pak di YouTube. Suara toa di masjid Pak. Oh, suara toa ya memang berisik sekali sih ya. Iya. Ibu Priska, saya melihat tapi nggak ada gambarnya nih. Oke Pak, Silakan Ibu. lanjut Pak ya. Baik, Pak Suardin Laya kembali di mute ya. Ya. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka binasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia janganlah jatuh. Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Perhatikan ya. Berikutnya sudah berjudul Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut.
untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan di dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi yang mengikuti mereka ketika bangsa Israel ketika di padang gurun siapa? Tuhan Yesus, Kristus Yesus. Tapi nama Yesus Kristus tidak muncul di perjanjian lama. Namanya malaikat Allah. Makanya di kitab Yohanes dikatakan ketika orang-orang Israel mencobai Yesus, emang kamu siapa? Sedangkan Bapak Abraham aja, emang kamu melebihi Bapak Abraham? Dan Yesus menjawab, aku sudah ada sebelum Abraham ada loh. Ya kan? Dan di Lukas 24 ayat 44 dikatakan bahwa semua yang dituliskan oleh Musa dan kitab-kitab para nabi itu tentang Yesus. Jadi kalau ada teman saudara, mungkin yang Muslim atau yang Kristen nggak percaya bahwa Yesus sudah ada di perjanjian lama, Yesus sudah ada bahkan sebelum kekekalan. Amin. Makanya dia sudah ada sebelum masa penciptaan alam semesta. Dia bersama-sama dengan Bapa, bermain-main di tempat kemuliaan. Amin. Karena banyak orang Kristen nggak percaya bahwa Yesus sudah ada sebelum penciptaan. Dia sudah ada sebelum penciptaan. Oke, kita lanjutkan ya. Tetapi sesungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang besar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Saudara dan saya boleh aja sudah dibawa keluar dari tanah Mesir. Dari sembuh dari dosa. Kalau saudara dan saya nggak setia sampai akhirnya, bisa ditewaskan loh kita. Hati-hati ya. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Supaya jangan kita menghindar hal-hal yang jahat. Seperti yang telah mereka perbuat. Apa sih hal-hal jahat yang mereka perbuat? Nanti kita lihat ya. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis. Maka dululah bangsa itu makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Mereka melakukan itu ketika apa? Musa naik ke gunung Sinai. Ketika mereka membuat lembu emas sebagai Tuhan. Padahal mereka di depan mata mereka mukjizat Tuhan dinyatakan luar biasa. Tetap nggak percaya Tuhan. Janganlah kita melakukan percabulan seperti dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada suatu hari tewas 23.000 orang ketika mereka melakukan orgy party loh. Dan apa yang dilakukan Tuhan? Ditewaskan 23.000 dari mereka. Semua, saya sudah katakan di grup dan juga di pengajaran. Semua orang yang tidak menyembah Allah Abraham, Isa dan Yakub, mereka pasti melakukan persundalan bakti, semburit bakti. You may believe it or not. Pasti mereka lakukan. Tentu mereka nggak bisa mengungkapin dong ke kalian semua, ke publik what they have done. Tapi firman Tuhan nggak bisa bohong kan? Oke, saya lanjutkan. Dan janganlah kita mencobai Tuhan. Cara mereka mencobai Tuhan, minta. Pengen daging, pengen bawang merah, bawang pre, pengen makan semangka. Aduh, dasar budak, mental budak. Sama kan kayak kita sekarang nih, Kristen di penghujung akhir zaman. Mentalitasnya sama si bangsa Israel. Mental budak. Kalau bangsa Israel di masa lalu, mereka berseru-seru, bersungu-sungu minta apa? Minta bawang merah, minta bawang pre, pengen balik ke Mesir. Enak soalnya, kasih gratis. Enak makan semangka nggak bayar. Enak makan bawang merah nggak bayar. Ilahnya sama, mereknya beda. Jadi ilah yang disembah bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, dari perbudakan dibawa ke padang gurun. Sama aja sama hari gini. Ngeri ya? Lanjut. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati di batu ular. Hati loh, sering mencobai Tuhan. Tuhan lepaskan nanti roh-roh jahat. Ular bukan simbol dari roh jahat, simbol dari setan. Akan dilepaskan untuk menghancurkan hidupmu. Makanya hati-hati loh, ikut Tuhan itu be serious guys. Ya, it's not playing around, walking with God. Udah saatnya kita sebagai umat Tuhan gak main gereja-gerejaan deh. Kalau mau sekalian bejat sekalian. Mau ikut Tuhan sekalian. Walaupun jatuh bangun. Tapi hatimu kau tetapkan
ikut dia. Amin. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Hati lo, sering bersungut-sungut, malaikat maut mengincarmu. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh untuk dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kita buka sebentar di Galatia 5 ayat 19 sampai 21 karena isinya sama di 1:10 ini. Galatia 5. Ayat. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Untung ada firman Tuhan yang bisa selalu mengingatkan kita. Amin. Makanya setiap hari kita orang percaya ngaca di amat firman Tuhan. Iya, ngacanya sama firman Tuhan. Iya. Oke. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa tuh? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu ya, Paulus bilang, kuperingatkan kamu loh. Seperti yang telah kubuat dahulu. Paulus juga mengakui dia berbuat ini loh semua. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Iya. Bedakan ya. Kalian saudara dan saya harus tahu bedanya kerajaan Allah dan kerajaan Kristus. Ya. Tentu orang-orang yang disebut di sini tidak bakal bisa masuk kerajaan Allah. Kalau kerajaan itu sudah sifatnya kekal, surga. Kerajaan Kristus, kerajaan 1000 tahun. Ya. Kita balik lagi ke 1 Korintus 10. Kalau saya belajar firman Tuhan begitu, saya tulis 1 Korintus 10 sama dengan Galatia 5 ayat 1. Oke, saya lanjutkan tadi. Nah, ternyata Tuhan juga kasih loh peneguhan, penguatan buat kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan luar biasa. Luar biasa atau mungkin wow banget. Kalau anak gaul bilang sekarang, wow banget. Ternyata pencobaan-pencobaan yang kamu alami, yang saudara dan saya alami itu pencobaan biasa, Markona. Iya, kita aja yang suka gede-gedein. Kamu tahu nggak, saya lagi bergumul, ini berat banget berat saya. Lagi begini. Saya kalau ketemu orang tiap hari, isinya mengeluh terus, bersungut-sungut terus, lama-lama bertendang. Sebab, bersungut-sungut, tidak mengucap syukur, terus-menerus itu transfer. Lama-lama kita juga jadi percaya omongannya. Oke? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ya. Jadi kalau saudara dan saya dicobai, masuk dalam pencobaan, dosa mengintip, pengen menguasai kita, itu biasa. Terbuso yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pak Diman mukanya tegang sekali sih. Santai aja, Pak. Sebab, nih, ini janji Tuhan buat kita kalau kita masuk dalam pencobaan. Allah setia. Dan karena Ia tidak akan membiarkan saudara dan saya dicobai melampaui kekuatan kita. Benar nggak? Kecuali, nah seperti tadi ada tuh di grup bagi kartu rumah singkat, bagus banget. Kalau nggak salah dari Ibu Elizabeth. Itu kita kalau dikasih pencobaan, nggak mungkin lebih kekuatan kita. Bedanya mungkin yang akhirnya kita membuat sampai jatuh, kita masuk dalam pencobaan, and then kita buah-buahi, dibuah-buahi, dimatang-matangin, jatuh dalam dosa. Pencobaan dosa itu jangan dibuah-buahi, jangan direnungkan siang dan malam. Begitu kita masuk dalam pencobaan dosa, tengking langsung. Kita kan anak-anak terang, tahu dong cara kerja Tuhan. Tuhan kalau kerja sama saya nggak bikin saya ragu, nggak bikin saya bimbang, nggak bikin saya cabul. Setan keluar dalam nama Yesus. Gitu caranya. Tapi kalau kita masuk dalam pencobaan, dibuah-buahi, bayang-bayangi, direnungkan siang dan malam, disyafaati lagi. Iya, ya nggak heran jatuh dalam dosa. Amin. Nah, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jalan belok.
Jalan keluar. Jalan keluar tuh kata mujizat. Luar biasa. Jadi setiap ada pencobaan pasti ada jalan keluar. Nggak mungkin dikasih kita jalan buntu. Tuhan kita diizinkan masuk dalam pencobaan, nih jalannya buntu. Akhirnya plong aja jatuh dalam dosa. Nggak mungkin. Kecuali kamu, saudara, saya milih untuk jatuh. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menangnya. Amin. Luar biasa. Aduh, thank you Lord for your words. Slide selanjutnya. Kita lihat orang-orang yang mengejar mujizat. Lydia boleh bantu saya bacakan di Lukas 17. Ayat 11 sampai 19. Iya, 10 orang Ustaz. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Jangan lupa cara kamu bacanya. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah diriku kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi takut. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memulakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Bukan orang Israel, orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi takut? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Kita perhatikan nih, bagaimana ke-10 orang kusta. Kalau di zaman itu, orang kalau kena penyakit kusta pasti dijauhkan dari masyarakat. Mereka akan diasingkan ke tempat sampai mereka kembali tahir. Ya. Beda kalau sekarang karena sudah ada penyembuhan-penyembuhan untuk orang penyakit kusta. Tapi di masa itu, orang kalau kena kusta itu kena kutuk. Ya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak. Tentu karena pada masa itu orang tidak dibolehkan berdiri atau duduk dekat-dekat dengan orang yang berpenyakit kusta. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, by the way, mereka panggil Yesus, Guru, kasihanilah kami. Pada mereka orang Samaria loh. Roh mereka tahu, vibrasi yang dipancarkan oleh Yesus tahu. Ya. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Padahal secara nenek moyang, nggak ada orang Samaria nggak percaya, ya kan? Tapi vibrasi yang dipancarkan Tuhan Yesus bicara sama manusia roh mereka. He is the Lord. He is teacher. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Yesus ngomong loh, makanya dikatakan daging sesungguhnya tidak berguna. Rohlah yang memberi kehidupan. Kenapa Yesus setiap kali dia mau melakukan mukjizat terhadap orang per orang, perkataannya mengandung kuasa loh. Makanya dia katakan, rohlah yang memberi kehidupan. Daging sesungguhnya tidak berguna. Makanya begitu dia ngomong, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dalam perjalanan, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka tahir loh. Dahsyat nggak tuh? Nggak ada tabib, nggak ada yang ngobatin. Cuma satu perkataan dari Sang Maha Kuasa, Anak Allah. Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dalam perjalanan tahir, men. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Thank you Lord for your healing. Thank you Lord. Thank you Lord. Yang 9, boro-boro mengucap syukur. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Orang Samaria yang kata Tuhan aja bisa belajar mengucap syukur sama Tuhan. How much more kita anak-anak Tuhan. Anak-anak Bapa di surga yang diselamatkan karena pengorbanan Yesus Putra yang tunggal.
Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ada banyak pengalaman orang mengalami mukjizat ini itu. Tetapi ketika mereka telah mendapatkannya, mereka lupa untuk mengucap syukur kepada si pemberi mukjizat itu. Saudara dan saya kalau mau mendapatkan mukjizat, make sure, ingat ketika Tuhan telah melakukan mukjizat itu, what will you say? Kami di markas doa, dalam beberapa minggu terakhir ini banyak sekali mendapat mukjizat dari Tuhan. Yang mungkin bagi orang itu kecil-kecil is nothing, but kita luar biasa mengucap syukur sama Tuhan. Ya. Nanti saya kesaksian sedikit tentang mukjizat terakhir yang kita alami. Dahsyat banget Tuhan Yesus. Kita buka Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur 1. Yes. Ini caranya supaya kita bisa berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Kita lebih sebagai orang percaya, kita lebih baik mencari jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita rather than miracles. Miracles, mukjizat tidak membuat orang bertumbuh dalam iman. Percaya sama saya. Mukjizat itu hanya suatu scene atau event yang Tuhan kasih, yang sengaja dikasih sama kita untuk kita memuliakan Dia, untuk kita kenal siapa Dia. Tapi mukjizat tidak membuat orang bertobat. Mukjizat tidak akan membuat imanmu. Yang membuat iman saudara bertumbuh adalah pengenalan akan Dia melalui jalan-jalannya. Amin. Kita buka Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Ibu Iska boleh bantu saya baca. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagia boleh dibaca jalan orang benar dan jalan orang perbedaan fasik. Perbedaan jalan orang benar dan jalan orang fasik. Nyata banget. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yes, amin. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Langsung musnah. Begini pula orang berdosa. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Yes, amin. Kita perhatikan ya di Mazmur 1. Jelas banget Tuhan membuat perbedaan jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ya, orang benar, saudara dan saya orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Ya, berbahagialah saudara dan saya yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kayak apa hari-hari kita mendengar atau melihat orang fasik membujuk kita, orang yang sudah dibenarkan Tuhan untuk jatuh dalam dosa. Okay? That's one of the way. Saudara dan saya mengalami pengalaman saudara bagaimana orang fasik membujuk saudara jatuh dalam dosa. Okay? Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, jalan-jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang-orang yang suka mencemooh, kita orang yang sudah berangkat Tuhan. Coba deh sekali-sekali ikut jalan hidup orang berdosa. Lama-lama dia atau kita yang akan transfer. Ada yang bisa jawab nggak? Kalau kita kuat kita transfer, tapi biasanya lebih gampang yang jelek masuk daripada yang baik. Pergaulan yang buruk rusak biasanya yang baik. Dosa itu transfer. Kita buka sebentar di HTX yang teringat. Bentar ya. Gak ada di slide tapi tiba-tiba saya teringat akan hal ini. Terhubung dengan ayat. Ya luar biasa. Thank you. Hagai. Tadi man mau dibuka kitab Hagai. Ya, amin. Tempoh hari kita sudah bahas ya.
Hagai 2 ayat 12. Saya bacakan ya. Pembangunan bait suci terancam oleh ikut sertanya orang-orang najong. Ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Andai kata seorang membawa daging kurus dalam puncak bajunya, lalu dengan puncaknya itu yang menyentuh roti atau sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kudusnya yang disentuh itu. Lalu para imam itu menjawab katanya, tidak. Berkatalah pula Hagai, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab katanya, tentu, lihat tuh, dosa itu transfer loh. Ya, kekudusan tidak transfer. Kekudusan saudara dan saya harus mengerjakannya sendiri di hadapan Tuhan. Kekudusan saya tidak bisa transfer kepada saudara. Demikian juga kekudusan saudara tidak bisa transfer ke saya. Kita semua mengerjakan kekudusan kita masing-masing, bagian kita masing-masing di hadapan Tuhan. Tapi kalau dosa-dosa saya bisa transfer loh ke saudara. Kalau saudara nggak kuat. Demikian juga saudara, dosa-dosa saudara ke saya bisa transfer kalau manusia saya nggak kuat. Amin. Oh. Kita kembali ya ke Mazmur tadi. Luar biasa teman-teman. Haleluya. Kita perhatikan Mazmur 1, kembali ke Mazmur 1 ayat 4. Bukan tadi masih di Mazmur di ayat 3 ya. Dari ayat 2 deh, dari ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Taurat Tuhan tentunya berbicara tentang firman Tuhan. Dan yang merenungkannya pagi doang. Dan yang merenungkan malam doang. Siang dan malam. Day and night. 24 hours, 7 days in a week. You have to meditate the word of God. Yes, amin. Kita lihat perbedaannya. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Ayat 4 ini ada kaitannya dengan Mazmur 35. Satu orang buka Mazmur 35. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Angus mereka oleh kemuliaan Tuhan. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Coba aja orang-orang yang sudah dibenarkan kita ini berkumpul, muncul tiba-tiba seorang penjahat, nggak tahan dia, dengar omongan kita, nggak nyambung soalnya. Kita ngomong tentang semua bahasa kerajaan Tuhan, bahasa surga, dia bahasa neraka. Oke? Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sudah ketemu tadi ayat Mazmur 35? Oke, sebentar. Mazmur 35. Haleluya. Doa minta tolong terhadap dusun. Ya. Berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Nabi Daud sedang dikepung oleh musuh-musuh ini. Orang-orang fasik semua nih. Peganglah perisai dan utar-utar. Bangunlah menolong aku. Cabutlah tobat dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku. Dan katakan kepada jiwaku, akulah keselamatan. Supaya apa? Kenapa dia menghadap tahta kasih Tuhan ketika dia dikepung oleh musuh? Saudara dan saya pasti mengalaminya. Tidak mungkin saudara aman-aman aja selama hidup ini. Tapi apa yang kita harus lakukan? Kita contoh tahu. Dia langsung menghadap tahta kasih karunia itu. Biarlah mendapat malu dan kedanoda orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan tersipu-sipu orang-orang yang merancang kecelakaanku. Gak salah loh kita doa kayak gini buat musuh kita. Biarlah mereka seperti sekam di bawah angin, didorong malaikat Tuhan. Habis dia. Biarlah jalan mereka gelap dan licin, dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Dahsyat nggak? Kalau Tuhan melindungi kita, malaikat Tuhan dikirim untuk nolong kita. Amin. Baik. Slide selanjutnya. Keburu malam sampai jam 9 kita nih. Mazmur 18 ayat 30 sampai 38. Pak Diman Purba, tolong bantu saya di Mazmur 18 ayat 30 sampai 38. Makin sering kita berkatakan firman, makin sering kita dengarkan firman, makin sering kita punya firman Tuhan, manusia kita makin kuat. Mazmur 18 ayat 30 sampai 38, Pak. Mazmur 18 ayat 30 sampai 38. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani menghadapi tembok. Adapun Allah jalan sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya.
Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu bagi Allah kita? Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki Musa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tangan berperang sehingga lenganku dapat benturan bagai. Kau berikan kepadaku perisai keselamatan, tangan kananmu menyokong aku. Kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkah dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai kutangkap mereka dan tidak berbalik sebelum mereka aku habiskan. Amin. Lihat, perhatikan. Saya fokus di ayat 31 ya. Adapun Allah jalannya sempurna. Tidak dikatakan setengah sempurna loh. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Kalau saudara dan saya mengejar jalannya Tuhan, mencari dengan segenap hati kita, segenap kekuatan kita, jalannya Tuhan dalam hidup kita, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita? Lihat nih, kita perhatikan. Tuhan akan membuat jalan kita rata, dia 33-nya. Tuhan akan membuat kaki kita lincah seperti kaki rusa. Makanya orang yang tahu jalan Tuhan dalam hidupnya, orangnya nggak pemalas. Dia pasti rajin. Dia pasti nggak betah ngelihat sesuatu yang nggak benar. Kakinya pasti lincah seperti kaki rusa untuk hal-hal kebenaran. Ya. Apalagi tuh, lihat. Kalau kita tahu jalannya Tuhan sama kita, Tuhan akan mengajak tangan kita untuk apa? Berperang. Makanya banyak orang Kristen nggak bisa berperang. Peperangan rohani. Ya kamu nggak tahu sih jalan Tuhan dalam hidupmu. Tahunya cuma haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku dapat berkat hari ini. Orang yang tahu jalannya Tuhan, dia jago berperang. Sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Tuh, apalagi kalau kita itu jalannya Tuhan, dia berikan kepada perisai keselamatan. Tangan kanan menyokong aku, ditopang kita mau jatuh, tangan Tuhan langsung masuk. Dahsyat Tuhan. Makanya cari jalan Tuhan, jangan mujizat Tuhan. Apalagi tuh yang dikasih kalau kita cari jalan Tuhan. Kemurahanmu membuat aku besar. Amin. Dan kau berikan tempat lapang untuk langkahku dan mata kaki tidak akan goyah. Aku mengejar musuhku ini, musuh kita injak-injak sampai kau tangkap mereka dan tidak berbalik sebelum mereka habiskan. Amin. Aku melumpuhkan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Amin. Luar biasa ini Tuhan. Saya mau kasih kesaksian sedikit, kebetulan terhubung dengan ini ya. Di tempat kos kami, kebetulan di markas doa, ada satu penghuni yang berulah ya, istilahnya bikin ulah lagi. Sebelum kita dia mengirimkan kuasa kegelapan, Tuhan udah kasih tahu waktu kita doa. Tempat di mana ada saksi. Waktu kita berdoa ada syafaat, kita ngelihat nih pasangan suami istri ini lagi duduk di kuburan. Dan apa yang terjadi hari berikutnya, itu tiba-tiba kayak bau minyak nyong-nyong gitu loh, melintas gitu. Zet. Dan langsung roh saya tahu ini kuasa kegelapan. Dan aku tahu mereka berdua ini gitu. Karena udah dikasih Tuhan sebelumnya. Dan ketika saya ngajar pun bau yang sama melintas dari pintu kantor. Saya ngajar murid saya di kantor papanya soalnya. Zet, bau yang sama. Kalau kita tahu jalannya Tuhan, kita bisa tawar-menawar sama Tuhan. At the time ketika penglihatan itu terjadi, Tuhan perlihatkan saya loh. Mau diapain yang dua ini? They got accident. Tapi kita karena anak itu berbelas kasih, kita don't have to do that. Nah hal-hal kayak gini nih, kalau kita tahu jalannya Tuhan, anything yang buruk mau ditaruh orang sama kita, Tuhan bisa kasih tahu. Dan banyak sekali dari di doa-doa syafaat kami mendapatkan hal-hal yang disikapkan Tuhan di alam supranatural. Amin. Jadi saudara dan saya kejar mukjizat Tuhan atau kejar jalan Tuhan? Jalan Tuhan, ikut jalan Tuhan. Oke, slide berikutnya supaya cepat kita selesai karena waktu bergulir terus, sudah hampir jam 7. Mazmur 103 ayat 7 sampai 18. Mazmur 103. Haleluya. Boleh Pak Diman baca sekali lagi?
Bantu di Mazmur 103 ayat 7 sampai 18 ya Pak ya. Mazmur 103 ayat 1. Haleluya. Berikutnya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah nama Ayat Tuhan. 7 sampai 18 Bapak. Ini Pak Dimas nih pulang-pulang harus taruh kuping ya. Dari tadi salam dulu ya soalnya. Ide ngantuk atau nggak perhatikan. 7 sampai 18. Dia telah memperkenalkan jalan pada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Amin. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Amin. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia dendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia. Ini tuh yang lagu yang sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Dari ayat itu ya. Amin. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian tandai berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Amin. Bagi orang-orang yang pegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan kita. Amin. Kita fokus di ayat 7. Kita perhatikan, saya ulangi sekali lagi ya. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Perbuatan-perbuatannya kepada Iya. Saudara saya mau milih apa? Mau milih yang mana? Minta sama Tuhan. Mau minta perkenalan jalan-jalannya atau cuma perbuatan-perbuatannya? Jalan-jalannya. Orang Israel makanya 40 tahun di padang gurun, nggak bertobat. Padahal setiap hari mereka melihat mujizat Tuhan. Tapi mereka tidak ada satupun yang punya kerinduan cari wajah Tuhan. Setiap hari begitu dapat mujizat, langsung bersungut-sungut. Udah dapat mujizat lagi, langsung bersungut-sungut marah-marah. Dan ketika mereka dijatuhi hukuman, si Musa yang disuruh. Kamu aja deh Musa, kamu aja yang naik ke gunung kudusnya Tuhan. Tapi begitu nggak dipenuhi apa yang mereka mau, marah-marah. And that's you and I. Itu saudara dan saya loh. Tapi kita hari ini, sore hari ini mau bertobat, amin. Kita mau bertobat dari orang yang mau cari mujizat, cuma perbuatan-perbuatan Tuhan tok, berbalik. Cari jalan-jalannya Tuhan. Amin. Oke, slide berikutnya. Ibrani 3 ayat 7 sampai 14. Satu slide lagi saya selesai. Ibrani 3 ayat 7 sampai 14. Tidak boleh bantu saya Pak baca. Haleluya. Amin. Binasa karena buta. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam peperangan. Pada waktu pencobaan di padang gurun. Karena nenek moyangmu mencobai aku dengan cara menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatan 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup.
tapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini. Amin. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Amin. Perhatikan, luar biasa banget. Di ayat 8 ini dari Yesaya, diambil juga dari Yesaya 8 ini, Yesaya 18. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, ayat berikutnya berkata binasa karena murtad. Orang Kristen, seseorang bisa dibawa keluar dari Mesir, dari perbudakan, bisa murtad loh. Ya. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyang mencobai aku dengan jalan memuji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku. 40 tahun lamanya loh. Every day 40 tahun, bayangkan. Kita dapat melihat mujizat Tuhan aja sekali aja udah wow, luar biasa. Ini 40 tahun. Karena udah keseringan minta mujizat sama Tuhan. Bangsa Israel dia udah nganggap Tuhannya budak. Ya. Karena mereka udah kelamaan jadi budak di Mesir. Mental mereka pun ketika ikut Tuhan jadi mental budak. Bukankah saudara dan saya gambaran dari orang Israel tersebut? Seringkali kita buat Tuhan kita, Tuhan Yesus itu jadi budak kita. Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Tapi nggak pernah mau tahu jalan-jalan. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu saja mereka sesat hati. Dan mereka tidak mengenal jalan. Tahunya bangsa Israel cuma mujizat, dapat daging, dapat burung puyuh, dapat ini, dapat itu. Sama kayak kita semua kan. Berapa dari kita sore hari ini mau komitmen untuk mencari jalan Tuhan? Saudara dan saya yang tahu ya. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentian. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat. Kalau saudara dan saya hati kita sudah jahat, pasti gak percaya Tuhan loh. Karena apa? Ya hatinya udah jahat, pasti minta semua yang jahat. Yang didrive oleh Bapa segala kejahatan itu. Makanya nggak percaya lagi janji Tuhan. Oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Itu saudara dan saya hatinya jahat pada Tuhan, pasti murtad. Murtad nggak berarti meninggalkan Tuhan, artinya menyangkal dia, tapi murtad nggak percaya lagi dengan dia. Nggak percaya dengan janji. Makanya dikatakan di ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain. Makanya kita perlu berkumpul, kita berkumpul sebagai orang percaya, supaya kita kalau ada teman kita seperti kita nasihati. Nasihati sekali nggak mempan, nasihati lagi, nggak mempan panggil saksinya, nggak mempan juga, udah baru tentang dia. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dikatakan hari ini, harinya Tuhan. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Seseorang, saudara saya, kalau setiap hari kita masuk dalam siklus season, jatuh dalam dosa, lama-lama hati kita tegar. Benar. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita berpegang sampai kepada akhirnya. Dan keyakinan iman kita yang semula. Pak Dharma seringkali loh ngasih peneguhan buat kita semua di grup ya, supaya kita nggak gugur sampai akhir. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan kehidupan yang begitu susah, begitu sulit seperti yang tidak pernah terjadi di zaman-zaman sebelumnya. Kita tahu bersama ada apa di zaman ini. Kalau kita tidak mencari jalan-jalan Tuhan, kita cuma mau cari mukjizatnya Tuhan, kita at the end bukan saja bisa tertinggal, tapi juga kita bisa binasa. Tapi hari ini saudara, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku di hadapan Tuhan, saya itu Tuhan. Saya pun mengaku di hadapan Tuhan, saya itu orang yang selalu ingin cari mujizat. Tapi hari ini kita bertobat. Amin, saudara-saudara. Firman Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat 8-9 berkata,
Kalau kita berdosa, ada satu pribadi yang bisa mengantarkan kita sebagai perantara kepada Allah Bapa. Dan sore hari ini kita mengakui dosa kita, bahwa kitalah orang-orang Israel itu, dan kita mau bertobat sore hari ini. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kita tengadahkan tangan kita ke tahta Bapa. Dan kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu sore dan malam hari ini Tuhan. Kami dipuaskan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan, kamilah orang-orang yang disebutkan tadi Tuhan, yang bersungut-sungut, yang marah-marah, yang menuntut-Mu Tuhan untuk melakukan seperti apa yang kami mau. Kami hanya fokus kepada mukjizat-mukjizat yang bisa Kau buat dalam hidup kami, tapi kami tidak mau mencari jalan-jalan. Sore hari ini Tuhan, malam hari ini kami bertobat Tuhan dari sikap hati kami yang jahat seperti itu Tuhan, dan kami mau berbalik mencari jalan-jalan. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami seringkali mengekspresikan kejahatan hati kami di hadapan Tuhan dengan memaksa-Mu untuk memenuhi keinginan kami. Kami mau bertumbuh menjadi Kristen-Kristen Raja Wali, anak-anak Bapa di surga, bermental Raja Wali, bermental singa. Kami mau tinggalkan semua sisa Mesir di belakang kami, semua sisa-sisa mental budak itu di belakang kami. Dan kami tidak mau Tuhan terjerumus kepada mayoritas orang Kristen yang masuk dalam mental perbudakan yang diperbudak oleh mandatori vaksin saat ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya pada nama Yesus, katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Anda diberkati, saudara. Amin. Baik, saya minta satu orang yang Zoom, siapa bisa pilih. Ibu Kornion untuk menutup doa untuk firman Tuhan. Nanti kita akan bersyafaat sebentar. Ada beberapa pokok doa yang Tuhan taruh di hati saya untuk kita akan bawa dalam hadirat Tuhan. Ibu Kornion, silahkan berdoa buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih. Tolong di-unmute Ibu supaya semua bisa dengar. Amin. Terima kasih Ibu. Tadi lupa pas waktu berdoa, lupa meng-unmute mikrofonnya. Baik, sebelum kita tutup dalam ibadah kita sore hari ini, tadi pada saat saya membagikan firman, pokok doa ini Tuhan taruh di hati saya untuk kita bawa sama-sama dalam situasi dan kondisi negara kita saat ini. Untuk itu saya minta para pendoa syafaat, para pendoa untuk bawa hal ini di hadapan Tuhan. Ada beberapa di antara kita yang berdoa di sini. Ada Pak Arjen Marbun, ada Ibu Nika nggak ada ya? Ada Ibu Desi. Oh, ada Ibu Nika juga ada. Baik, Ibu Desi, Ibu Nika, dan Pak Arjen Marbun bergantian nanti membawakan bangsa dan negara kita. Apapun poin-poin yang Tuhan taruh di manusia roh, Pak Arjon, Sis Desi dan Sis Nika, bawa di hadapan Tuhan. Nanti saya akan tutup dalam doa untuk ibadah kita sore hari ini. Amin. Kita naikkan satu pujian, Pak Bima tolong. Thank you. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati,
pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan